Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Novilistina Chandra, NIM 180305133. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kualitatif. Pada dasarnya, kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Biasanya data kuantitatif ini berupa angka-angka numerik yang terdapat pada data tersebut. Selanjutnya, pengertian data kualitatif adalah data naratif atau deskriptif yang menjelaskan tentang kualitas suatu fenomena. Kualitas tersebut tidak mudah diukur secara numerik sebagaimana dengan data kuantitatif. Untuk memahami hal tersebut, beberapa perbedaan secara signifikan antara data kualitatif dan kuantitatif, baik dalam hal metode, wujud data, maupun tujuannya. Metode kualitatif itu metode menggunakan proses induktif yang berfokus pada deskripsi suatu fenomena berdasarkan kualitasnya. Sedangkan metode kuantitatif itu prosesnya deduktif dan induktif, bergantung pada hasil yang diteliti, fokus pada data yang terukur. Sedangkan wujud datanya juga berbeda. Wujud data dari kualitatif itu informasinya bersifat verbal dan deskriptif, disajikan dalam bentuk uraian, deskripsi, interpretasi, serta penilaian atas fenomena hal tersebut. Sedangkan wujud data dari kuantitatif adalah informasi numerik yang dapat dihitung dan dikuantifikasi, bersifat pasti karena berupa angka, statistik, dijelaskan dalam tabel, diagram, kurva, maupun lain sebagainya. Tujuan dari data kualitatif dan kuantitatif pun berbeda, meskipun tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan suatu permasalahan yang diteliti. Misalnya, kualitatif itu untuk menjelaskan secara detail kualitas-kualitas yang tidak terukur yang ada pada objek. Contohnya, emosi pengendara yang terjebak kemacetan. Tentu saja kualitas emosi seseorang tidak bisa diukur dengan angka-angka. Terus yang kedua adalah kuantitatif, yaitu menguji teori yang sebelumnya telah dirancang dalam bentuk hipotesis sementara. Oleh karena itu, datanya berupa statistik dan faktanya juga mendukung teori tersebut. Contohnya misalnya, durasi pengendara terjebak dalam kemacetan atau indeks kemacetan di suatu kawasan tersebut. Nah, dari pengertian tersebut saya akan menjelaskan beberapa contoh antara data kualitatif dan data kuantitatif. Contoh data kualitatif, misalnya pada penelitian yang mengkaji dampak perilaku buang sampah ke sungai. Penelitian tersebut tergolong kualitatif karena membahas objek secara deskriptif analitis. Data kualitatif yang diperoleh dari penelitian tersebut bisa berupa faktor yang menyebabkan masyarakat buang sampah ke sungai. Bagaimana dampak perilaku tersebut terhadap keseimbangan ekosistem sungai ditinjau dari keberlangsungan hidup biota sungai, potensi bencana akibat sampah, dan siapa saja yang terdampak kebiasaan buruk tersebut. Contoh lainnya adalah penelitian yang mengkaji mengenai kemacetan di ibu kota Jakarta. Penelitian ini bisa dianggap kualitatif maupun kuantitatif, tergantung data yang digunakan dan fokus pada penelitiannya. Jika penelitian ini berfokus pada perilaku pengendara yang menyebabkan kemacetan atau dampak emosional dari kemacetan terhadap pengendara, maka penelitian ini dapat dibilang sebagai penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang digunakan yaitu deskripsi emosional dan deskripsi karakteristik mengenai kendaraan adalah data yang bersifat deskriptif kualitatif. Selanjutnya adalah contoh dari data kuantitatif. Misalnya, pada penelitian yang membahas tentang tinggi badan rata-rata pemain voli di Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan data kuantitatif karena yang diteliti adalah tinggi badan, sebuah variabel yang dapat diukur. Berdasarkan hasil penelitian itu, nanti akan diketahui berapa tinggi badan rata-rata pemain voli yang ada di Indonesia. Bisa mengambil sampel pria maupun wanita
rentan umur berapa, tergantung fokus peneliti. Hasil tersebut juga termasuk data kualitatif. Contoh lain, misalnya penelitian mengenai profil guru yang ada pada sekolah negeri di sebuah kabupaten. Penelitian ini memanfaatkan data kuantitatif karena meneliti mengenai angka-angka pasti, yaitu jumlah guru, jenis kelamin, mata pelajaran, dan pendidikan terakhir. Data tersebut tergolong kuantitatif karena ada angka atau penggolongan mutlak yang sudah terstandarisasi. Penyajian datanya juga bisa bermacam-macam, contohnya menggunakan tabel, yaitu untuk mengklasifikasi guru berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pelajaran yang diampu. Data ini juga dapat ditampilkan dengan menggunakan grafik atau pie chart yang menjelaskan mengenai proporsi guru yang merupakan lulusan S1 atau S2, guru yang berjenis kelamin pria maupun wanita. Intinya banyak sekali cara untuk menampilkan data-data statistik yang dihasilkan dalam penelitian kuantitatif ini. Itulah pengertian data kualitatif dan data kuantitatif beserta perbedaan dan contohnya. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.